Pada tanggal 10 April 2025, Bapak Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, memulai perjalanan penting ke kawasan perencanaan 1 IKN. Kunjungan ini bukan hanya sekedar inspeksi, ini adalah pernyataan komitmen untuk masa depan Indonesia. Suasana penuh dengan harapan saat Bapak Basuki Hadimuljono, seorang pria yang dikenal karena dedikasi dan visinya, melangkahkan kaki di WP1. WP1, jantung IKN, digadang-gadang sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Disinilah, di tengah-tengah lanskap yang sedang berkembang, identitas nasional masa depan sedang dirancang dengan cermat. Kunjungan Bapak Basuki didorong oleh satu tujuan tunggal, untuk memastikan kelancaran dan efisiensi pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan inti pusat pemerintahan, pusat dari WBP1, direncanakan untuk menampung lembaga-lembaga paling penting dari demokrasi Indonesia, legislatif dan yudikatif. Saat Bapak Basuki menelusuri luasnya WP1, pikirannya pasti dipenuhi dengan tanggung jawab besar yang dipercayakan kepadanya. Masa depan Indonesia dalam banyak hal berada di pundaknya. Aspek kunci dari kunjungan Pak Basuki adalah peninjauan yang cermat terhadap lahan yang ditujukan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Struktur-struktur ini, simbol nilai-nilai demokrasi Indonesia, direncanakan menjadi keajaiban arsitektur yang mewujudkan aspirasi bangsa di panggung dunia. Setiap inci dari cetak biru diteliti dengan saksama, setiap kontur tanah dikaji. Skala proyek ini sangatlah besar, sebuah bukti ambisi Indonesia. Gedung legislatif, mercusuar suara rakyat, dirancang untuk menampung perwakilan bangsa dalam suasana yang mencerminkan nilai-nilai transparansi dan aksesibilitas. Gedung yudikatif, di sisi lain, dibayangkan sebagai benteng keadilan yang mewakili kekuatan dan ketidakberpihakan sistem hukum Indonesia. Bangunan-bangunan ini bukan hanya struktur beton dan baja, mereka mewakili aspirasi sebuah bangsa yang bergerak maju. Saat Pak Basuki menginspeksi lahan tersebut, beliau kemungkinan dipenuhi dengan rasa bangga dan tekad. Tanah WP1 seolah berdenyut dengan janji kemajuan. Tahun 2028 memiliki arti penting dalam kisah besar pembangunan IKN. Ini adalah tahun di mana gedung legislatif dan yudikatif, fondasi utama dari kawasan inti pusat pemerintahan, dijadwalkan selesai. Target ambisius ini, yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo sendiri, merupakan bukti komitmen teguh pemerintah terhadap proyek ini. Tenggat waktu tahun 2028 bukan hanya sekadar tanggal di kalender, ini adalah simbol aspirasi Indonesia. Ini mewakili tekad bangsa untuk menciptakan ibu kota yang mencerminkan statusnya yang semakin berkembang di panggung dunia. Memenuhi tenggat waktu ini membutuhkan upaya yang sangat besar, sinkronisasi yang mulus antara perencanaan, sumber daya, dan pelaksanaan. Basuki yang dikenal dengan pendekatan langsungnya, tidak menyia-nyiakan upaya apapun untuk memastikan bahwa target tahun 2028 tercapai. Kunjungannya ke WP1 merupakan indikasi yang jelas tentang pentingnya beliau dalam menjaga momentum proyek. Inti dari proyek IKN adalah komitmen untuk membangun bukan hanya ibu kota baru, tetapi juga kota percontohan untuk abad ke-21. IKN dibayangkan sebagai mercusuar keberlanjutan, bukti komitmen Indonesia terhadap tanggung jawab lingkungan. Desain kota ini menggabungkan teknologi hijau mutakhir, mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara pembangunan perkotaan dan pelestarian ekologi. IKN bukan hanya tentang keberlanjutan, ini tentang merangkul masa depan kehidupan perkotaan melalui perencanaan kota yang cerdas. Kota ini akan memanfaatkan teknologi pintar untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Dari sistem manajemen lalu lintas yang cerdas hingga program daur ulang sampah yang canggih, IKN akan menjadi contoh inovasi. Bayangkan sebuah kota di mana wawasan berbasis data memandu setiap aspek perencanaan kota, mulai dari konsumsi energi hingga transportasi umum. Itulah visi IKN, kota di mana teknologi melayani manusia. Kepemimpinan Bapak Basuki berperan penting dalam mendorong visi ini, memastikan bahwa IKN menjadi model untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan cerdas di Indonesia dan sekitarnya. Bagian kelima, mengatasi tantangan melalui kolaborasi. Pembangunan proyek seambisi IKN tentu tidak lepas dari tantangan. Kunjungan Basuki ke WP1 memberikan kesempatan untuk mengatasi tantangan ini secara langsung, terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan logistik.
Keberhasilan IKN bergantung pada konektivitas yang lancar, tidak hanya di dalam kota tetapi juga dengan seluruh Indonesia dan dunia. Memastikan kelancaran arus material, peralatan, dan tenaga kerja ke lokasi konstruksi membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang cermat. Keahlian Basuki dalam pembangunan infrastruktur yang diasah selama masa jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sangatlah berharga dalam menavigasi kerumitan logistik ini. Mengatasi tantangan ini bukanlah usaha tunggal. Ini membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, masing-masing memainkan peran penting dalam simfoni besar pembangunan IKN. Bagian 6. Kekuatan sinergi, sebuah simfoni kolaborasi. Keberhasilan IKN bergantung pada prinsip gotong royong, sebuah nilai Indonesia yang tertanam kuat yang menekankan upaya dan kolaborasi bersama. Kunjungan Basuki menggarisbawahi pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini. Dari instansi pemerintah hingga kontraktor swasta, dari masyarakat lokal hingga investor internasional, semua orang memiliki peran untuk dimainkan. Gaya kepemimpinan Basuki, yang dicirikan oleh inklusivitas dan komunikasi terbuka, berperan penting dalam menumbuhkan semangat kolaborasi ini. Beliau memahami bahwa membangun ibu kota baru bukan hanya tentang batu bata dan semen. Ini tentang membangun konsensus, membina kemitraan, dan bekerja sama menuju visi bersama. Proyek IKN berfungsi sebagai kekuatan pemersatu, menyatukan para pemikir dan sumber daya terbaik dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Semangat kolaborasi inilah yang pada akhirnya akan mengubah visi IKN menjadi kenyataan yang nyata. Bagian 7. IKN, sebuah bukti pertumbuhan dan potensi Indonesia. Pembangunan IKN bukan hanya tentang memindahkan ibu kota. Ini tentang menunjukkan pertumbuhan dan potensi Indonesia yang luar biasa di panggung dunia. Ini tentang mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia adalah bangsa yang sedang bergerak maju, kekuatan yang patut diperhitungkan di abad ke-21. IKN mewakili pernyataan kepercayaan diri yang berani terhadap masa depan Indonesia. Ini akan menjadi pusat inovasi, magnet investasi, dan katalis pertumbuhan ekonomi, bukan hanya untuk Kalimantan, tetapi untuk seluruh bangsa. Kota ini dirancang untuk menarik orang-orang terbaik dan tercerdas dari seluruh dunia, yang semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain global. Saat Basuki meninjau perkembangan di WP1, beliau merasakan rasa bangga atas apa yang mampu dicapai Indonesia. IKN bukan hanya proyek konstruksi, ini adalah bukti semangat pantang menyerah rakyat Indonesia. Bagian ke-8, sekilas pandang ke masa depan, Indonesia Emas 2045. IKN bukan hanya sebuah kota, IKN adalah simbol aspirasi Indonesia untuk masa depan, sebuah batu loncatan menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Visi ini sebuah peta jalan untuk transformasi Indonesia menjadi negara maju, menempatkan IKN di jantung ambisinya. Bayangkan Indonesia di tahun 2045, sebuah negara berpenghasilan tinggi dengan sistem pendidikan kelas dunia, ekonomi digital yang berkembang pesat, dan masyarakat yang merangkul inovasi dan keberlanjutan. IKN digadang-gadang untuk memainkan peran penting dalam mewujudkan visi ini. Dengan menyediakan pusat administrasi yang modern dan efisien, IKN akan membantu melepaskan potensi sebenarnya Indonesia, membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Kepemimpinan Basuki, didorong oleh pemahaman yang mendalam tentang visi ini, berperan penting dalam memastikan bahwa IKN menjadi katalis bagi perjalanan Indonesia menuju menjadi pemimpin global. Komitmennya terhadap proyek ini mencerminkan keyakinan pada kekuatan transformatif IKN, bukan hanya untuk lanskap fisik negara, tetapi juga untuk posisi globalnya. Bagian 9, sebuah warisan untuk generasi mendatang. Warisan IKN jauh melampaui bangunan fisiknya. Ini tentang menciptakan warisan kemajuan, keberlanjutan, dan inklusivitas untuk generasi Indonesia yang akan datang. Ini tentang membangun kota yang mencerminkan nilai-nilai bangsa yang percaya diri, berpandangan jauh ke depan, dan berkomitmen untuk membentuk takdirnya sendiri. Dedikasi Bapak Basuki Hadimuljono yang tak tergoyahkan terhadap proyek IKN adalah bukti keyakinannya pada potensi Indonesia dan rakyatnya. Beliau membayangkan IKN sebagai kota yang tidak hanya melayani penduduknya, tetapi juga menginspirasi mereka. Kota yang mewujudkan semangat inovasi, kolaborasi, dan kemajuan.
Saat matahari terbenam di hari pembangunan IKN lainnya, kita semua merasakan optimisme untuk masa depan. Perjalanan mewujudkan visi IKN mungkin penuh tantangan, tetapi dengan Bapak Basuki sebagai pemimpin dan semangat kolektif rakyat Indonesia di belakangnya, masa depan IKN dan tentu saja masa depan Indonesia terlihat lebih cerah dari sebelumnya.